Kenapa harga satu piring nasi goreng langganan Anda di tahun 2026 ini bisa 2-3 kali lipat dibanding 10 tahun lalu? Jawabannya ada di dompet Anda. Dan itu bukan cuma soal nasi goreng, tapi soal nilai uang yang terus tergerus. Faktanya, ada satu aset yang berhasil mengalahkan gerusan itu, bahkan saat ekonomi global lagi sakit. Aset itu adalah emas. Dan inilah yang membuat semua orang bertanya. Dengan harga emas yang hari ini sudah tembus 3 juta rupiah per gram, bahkan lebih, apa betul kita ini sudah terlambat untuk beli? Selamat datang di Mau Cuan Dong, tempat kita bedah uang dan bisnis tanpa basa-basi. Kita akan bandingkan emas yang sedang on fire ini dengan 3 instrumen investasi mumpuni lainnya, dan kita lihat mana yang paling cocok untuk dompet Anda. Mari kita bahas dulu kenapa emas bisa tembus level psikologis 3 juta. Ini bukan sekedar angka cantik. Ini adalah sinyal bahaya global yang diterjemahkan menjadi harga. Untuk memahaminya, kita pakai analogi sederhana. Inflasi adalah kursi panas. Ketika bank sentral negara-negara besar mencetak uang terlalu banyak, misalnya untuk stimulus ekonomi atau menalangi utang, uang ini jadi kebanyakan beredar, sementara jumlah barang dan jasa yang ada segitu-segitu saja. Akhirnya, terlalu banyak uang yang mengejar barang yang sama, membuat harga barang naik. Ini yang kita sebut inflasi. Nah, di tengah kursi panas inflasi ini, emas muncul sebagai pemadam kebakaran atau safe haven sejati. Ia tidak bisa dicetak semau-mau bank sentral. Jumlahnya terbatas di perut bumi. Jadi, saat uang kertas kehilangan nilainya, emas mempertahankan daya belinya. Fungsi emas adalah bukan untuk membuat Anda kaya mendadak, tapi untuk menjaga agar Anda tidak miskin perlahan. Jadi, apakah 3 juta itu mahal? Jawabannya, emas tidak mahal. Nilai rupiah Anda saja yang melemah. Harga 3 juta itu adalah refleksi kekhawatiran global terhadap perang dagang, geopolitik yang tegang, dan utang negara adidaya yang bengkak. Selama 3 faktor ini masih ada, emas akan tetap dicari. Jadi, terlambat beli? Jelas tidak, jika tujuan Anda adalah pertahanan nilai aset jangka panjang. Sekarang, mari kita bandingkan emas dengan investasi yang paling otot mencari pertumbuhan. Saham. Emas dan saham adalah 2 kutub yang berlawanan. Emas itu seperti benteng pertahanan yang kokoh. Saham itu adalah roket berkecepatan tinggi. Data historis, jika kita lihat rata-rata pertumbuhan tahunan gabungan atau CAGR, emas di Indonesia, misalnya, mungkin memberikan imbal hasil rata-rata di kisaran 8-12% per tahun dalam jangka panjang. Angka ini cenderung stabil dan volatilitasnya rendah. Sementara saham, kita ambil contoh indeks LQ45 yang berisi saham-saham liquid, CAGR-nya bisa melampaui 15%, bahkan 20% per tahun jika kita memilih saham yang tepat. Tapi ada kata kuncinya, risiko dan volatilitas. Investasi kedua yang mumpuni adalah obligasi, khususnya obligasi negara retail atau SBN yang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Emas adalah aset yang tidak produktif. Artinya, emas hanya akan naik harganya jika ada orang lain yang mau membelinya lebih mahal. Emas tidak memberikan Anda cash flow rutin. Obligasi, di sisi lain, adalah aset yang produktif. Ketika Anda membeli obligasi, Anda pada dasarnya meminjamkan uang Anda kepada penerbit, misalnya kepada pemerintah Republik Indonesia, dan mereka akan membayarkan bunga atau kupon secara rutin, biasanya per bulan atau per 3 bulan. Ini seperti Anda mengaktifkan passive income engine kecil yang menghasilkan uang saat Anda tidur. Perbandingan terakhir adalah dengan investasi tradisional para orang tua kita, properti atau real estate. Properti secara historis adalah salah satu penahan inflasi terbaik, sama seperti emas. Namun, kendala properti ada 2, yaitu modal besar dan likuiditas rendah. Analoginya, emas itu seperti smartphone Anda. Mudah dibawa, mudah diaktifkan, dan mudah dijual ke siapapun dalam hitungan jam atau hari. Properti itu seperti rumah adat, sangat berharga, sangat megah, tapi butuh pembeli yang spesifik, dan proses jual belinya bisa memakan waktu 6 bulan sampai setahun. Investor cerdas tidak pernah memilih satu investasi saja. Mereka menggunakan strategi core satellite. Core atau inti portofolio, ini adalah aset-aset yang stabil dan aman.
seperti emas dan obligasi negara. Porsinya harus besar, sekitar 50-60%. Ini adalah benteng Anda. Satelit atau penggerak pertumbuhan. Ini adalah aset yang lebih agresif, seperti saham atau properti yang sedang bertumbuh. Porsinya sisanya 40-50%. Ini adalah roket Anda. Jika emas Anda sudah tembus 3 juta, itu bukan akhir, tapi justru penanda bahwa benteng pertahanan Anda sedang bekerja maksimal. Jangan biarkan FOMO menguasai. Ambil porsi emas sesuai kebutuhan sebagai penahan inflasi. Sisanya, alihkan ke saham atau obligasi untuk mencapai tujuan cuan yang lebih spesifik. Ingat, cuan paling besar bukan didapat dari ikut-ikutan tren, tapi dari portofolio yang seimbang. Kalau video ini membuat Anda merasa lebih pintar mengelola uang, jangan lupa dukung kita dengan subscribe dan bagikan ke teman Anda yang masih bingung mau beli emas atau saham. Mari sama-sama mau cuan dong!